Karena keadaannya dia si Yaskur ketika bertahan hidup di Jakarta dan tabungannya sudah mulai menipis, sehingga karena dia terlilit hutang juga, membuat Yaskur ini nekat untuk melakukan sebuah ritual yang dimana dia memuja sosok pocong untuk mendapatkan uang dengan cara yang instan agar untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Tapi di akhir perjalanannya, si Yaskur ini mengalami sebuah kejadian yang dimana itu sangat miris dan tragis sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya, Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur, teman-teman semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang datang dari narasumber yang bernama Mas Wawan, narasumber kita ini. Nah, jadi Mas Wawan ini adalah seorang yang punya kemampuan atau seorang praktisi yang dimana Mas Wawan ini sering dimintai jasanya untuk ya membantu atau menolong orang-orang yang punya masalah dengan hal-hal gaib seperti pada kisah ini. Nah, tapi seperti biasa karena memang dari narasumber kita Mas Wawan itu meminta agar untuk nama dan tempatnya itu disamarkan karena demi untuk menjaga privasi dan juga keamanan dan kenyamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini. Nah, baiklah, penasaran kan pasti dengan ceritanya, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Ini semua kisahnya bermula dari seorang kakak beradik, yang kakak ini namanya Herman dan adiknya ini bernama Yaskur. Nah, mereka ini pemuda asal desa atau kampung yang pergi merantau untuk bekerja di ibu kota. Nah, mereka berdua ini bekerja di perusahaan yang berbeda juga. Nah, yang kakaknya ini dia jadi sales rokok dan yang adiknya itu kerja di pabrik cat. Mereka berdua ini bisa dibilang anak rantau kakak beradik yang bisa mencukupi kehidupan mereka selama mereka ini merantau. Dan mereka ini juga lumayan secara finansial atau ekonomi mereka. Ya bagaimana tidak seperti itu karena mereka berdua ini sudah dewasa, terus kemudian memiliki pekerjaan yang lumayan penghasilannya. Dan itu juga membuat orang tua mereka ini menjadi bangga karena memiliki anak-anak yang rajin dalam bekerja, yang istilahnya giat seperti itu kan. Sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat karena mereka berdua ini ya sangat baik kepada orang tuanya, nggak lupa. Jadi setiap bulannya, setiap kali mereka gajian itu ngirim ke kampung halaman untuk keperluan orang tuanya, keluarganya di kampung. Selalu seperti itu setiap bulan. Nah, tapi sayangnya di saat mereka ini katakanlah lagi berjayanya dalam usaha, dalam pekerjaan mereka, suatu waktu adiknya ini di PHK atau diberhentikan secara besar-besaran dari perusahaan tempat dia bekerja, yaitu pabrik cat. Jadi ada pengurangan karyawan besar-besaran pada saat itu. Lah adiknya si Herman atau si Yasur ini terkena dampaknya juga. Sehingga ya mau tidak mau terpaksa harus kehilangan pekerjaannya. Terus gimana ketika di PHK dapat pesangon nggak dapat? Jadi selama masa kontrak kerjanya itu masih ada, misalkan masih 8 bulan, berarti 1 bulan gajinya itu berapa? Nah, dia itu dapat, tapi nggak full, nggak semuanya. Jadi cuma dapat 50%, tapi ya lumayan lah daripada nggak dapat sama sekali kan. Nah, karena walaupun udah di PHK, tapi ya saat itu nganggur, tapi mau pulang kampung gengsi si Yaskur ini. Dan juga bukan persoalan gengsi juga sebenarnya, karena dia itu ya kasihan kalau dia harus kembali ke kampung halaman terus orang tuanya tahu kalau dia di PHK, kan kasihan juga, nanti takutnya jadi kepikiran malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sama orang tuanya. Makanya si Yaskur ini walaupun dia udah di PHK nggak punya pekerjaan, dia tetap bertahan di ibu kota atau di Jakarta, tinggal bareng dengan kakaknya yaitu Herman. Mereka berdua ini tinggal di satu rumah, yaitu rumah sewa sih, bukan rumah sendiri. Nah, lalu kemudian dari hasil jerih payahnya, terus kemudian tabungan pesangon itu, dia gunakan untuk bertahan hidup selama di Jakarta, selama si Yaskur ini belum mendapatkan pekerjaan lain. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ya ekonominya itu ya semakin terpuruk karena dia belum dapat kerjaan lagi, terus untuk biaya hidup itu juga nggak bisa dinanti-nanti.
Ya memang di situ ada Herman kakaknya, tapi kan ya masa ia mau berpangku tangan selalu seperti itu walaupun dia kakaknya sendiri. Nah, jadi tetap mikir si Askur ini. Ya tapi karena itu tadi tabungannya itu semakin terkikis habis dan dia mengandalkan gaji dari kakaknya juga dia nggak tega, nggak enak juga. Akhirnya dia nekat tanpa sepengetahuan kakaknya. Si Yaskur ini dia coba pinjam uang kepada seseorang yang dimana orang itu adalah seorang rentenir. Yang pasti jika meminjam uang kepada rentenir pasti ada bunganya, dan bunganya itu biasanya nggak sedikit tapi banyak. Karena kenapa bunganya banyak? Ya disebutnya rentenir, seorang lintah darat, bukan menolong tapi justru malah mencekik seperti itu. Nah tapi lambat laun perbuatan adiknya ini, yang dimana adiknya si Jaskur maksudnya itu pinjam uang ke rentenir, akhirnya diketahui oleh kakaknya yaitu Herman. Setelah Herman ini tahu, ya sudah pasti dia kecewa dengan adiknya ini. Kenapa kok sampai pinjam uang kepada rentenir? Kakaknya bilang, kan ada abang di sini, ada Mas. Kamu ngapain pakai mikirin sampai pinjam uang ke rentenir segala? Awalnya si Jaskur ini nggak ngaku. Tapi lama-kelamaan karena selalu dicecar sama kakaknya, ya akhirnya dia mengakui apa yang dia lakukan. Dia pinjam ke rentenir karena dia terpaksa ya buat bertahan hidup di Jakarta. Jadi daripada dia harus pulang ke kampung malah akhirnya menjadi beban orang tuanya, mendingan dia di Jakarta tapi dia dengan hidup dengan beban hidupnya sendiri. Itu lebih baik menurut si Yaskur. Ya tapi tetap yang namanya kakak ya kasihan juga walaupun dia kecewa. Nah kasihannya si Herman kepada Yaskur itu apa? Karena Herman tahu kalau Yaskur itu pinjam uang ke rentenir dan itu bukan solusi atau jalan terbaik. Nah sebenarnya Herman ini juga pengen segera melunasi hutang adiknya itu kepada seorang rentenir itu. Ya tapi apalah daya, karena penghasilannya Herman kakaknya Yaskur itu tidak seberapa dibandingkan dengan bunga hutangnya si Yaskur kepada rentenir. Ya kalau dari mengandalkan gaji dari Herman untuk sekedar makan bertahan hidup saja oke, masih bisa. Apalagi mereka berdua ini kan belum punya tanggungan, belum punya anak istri. Jadi ya nggak ada yang menangisi. Ya paling itu doang. Kalau misalkan dia ingat mereka kepikiran dengan orang tuanya yang di kampung, ya mereka kirim. Nah itu makanya salah satu yang membuat alasannya nih kenapa Yaskur meminjam uang kepada rentenir, karena Yaskur itu pengen rutin selalu ngasih uang atau ngirimin uang itu ke kampung halaman ke orang tuanya. Nah tapi karena berhubung dia di PHK terus tabungannya itu semakin menipis dan hampir habis, ya akhirnya dia memutar otak, dia nekat, dia pinjam ke rentenir. Walaupun dia tahu sebenarnya resiko apa saja yang bakalan terjadi ketika orang itu berani minjam duit ke rentenir atau lintah darat, yang dimana bunganya itu semakin besar setiap harinya tanpa pandang bulu, dan itu sangat mencekik bagi orang yang dalam ekonomi sangat kasihan banget. Dan lama-kelamaan di sini mulai nih tercium gelagat yang nggak baik, yang nggak beres, karena ternyata apa? Adiknya Herman, si Yaskur, itu mulai menyimpang perilakunya. Menyimpang bagaimana yang dimaksud? Ya menyimpang jalur. Jadi si Yaskur itu dia melakukan ritual pesugihan, yang dimana Yaskur ini udah kalap pikirannya. Dia nyari kerja susah. Terus kemudian uang tabungannya menipis. Nah, dia cari informasi lagi-lagi dan lagi. Yang namanya pesugihan itu bagi orang yang belum pernah tahu, pasti dia akan mencari tahu apabila dia udah punya niatan pengen mencari kekayaan dengan cara yang instan. Nah, setelah dapat informasinya, dia pun datang menemui seorang dukun. Nah, ketika bertemu, dikasih tahu nih caranya seperti apa aja. Nah, kata sang dukunnya ini, si Yaskur kalau memang pengen dia jadi orang yang kaya banyak duit, ya dia itu harus melakukan semedi atau tapa ritual setiap malam selama 7 malam, dan itu dilakukan di tengah-tengah kuburan. Kenapa sih Yaskur ini dia nekat melakukan itu? Ya karena dia pikir, dia sadar dia utang duit ke siapa? Ke rentenir. Nanti yang repot siapa? Kakaknya si Herman. Belum lagi nanti kalau orang tuanya di kampung itu tahu, bahaya. Dan setelah si Yaskur ini melakukan ritual di tengah kuburan, ternyata apa? Di sini Yaskur melakukan sebuah ritual pesugihan yang dimana dia bersekutu dengan jin atau iblis. Dan jin di sini berbentuk atau berwujud pocong. Nah, si Yaskur itu melakukan perjanjian dengan sosok tersebut. Dan yang namanya pocong itu, si sosok makhluk pesugihan itu
yang namanya pesugihan pasti selalu meminta tumbal, begitupun dengan si pocong. Nah, tumbalnya itu apa? Oke, di sini mungkin bukan tumbal manusia, tapi si Yaskur itu harus rutin setiap malam harus mencarikan ayam hitam yang nanti kemudian disembelih dan ditaruh di mangkok darahnya dan ditempatkan di tempat ritual yang dimana itu darah nanti akan dikonsumsi atau dimakan oleh sosok pocong tersebut, karena sosok pocong itu sangat menyukai darah ayam warna hitam. Awalnya Yaskur ini sempat ragu karena dia harus melakukan ritual di tengah kuburan seorang diri. Ya dia sempat mikir takut juga, tapi semuanya itu dikalahkan. Rasa ragunya, rasa takutnya itu dikalahkan dengan ambisinya dan juga kepikirannya dia terhadap hutangnya itu terhadap rentenir. Yang ada dalam pikirannya ini kalau nggak lunas, maksudnya nggak bisa membayar hutangnya ke rentenir, ini bakalan jadi fatal nih, jadi panjang urusannya. Nah itu akhirnya si Yaskur pun nekat, dia membulatkan tekadnya untuk mau menjalani sebuah ritual di tengah kuburan sesuai dengan arahan dari sang dukun yang dia temui. Dan kapan saja nih si Yaskur ini harus mempersembahkan darah ayam hitam tersebut kepada sang pocong. Nah jadi ini nggak cuma malam Jumat aja ketika Yaskur ini memberikan persembahan. Jadi itu berarti dihitungnya sesuai hari atau malam di mana Yaskur ini datang untuk memulai ritual di tengah kuburan. Misalkan si Yaskur ini datangnya malam Jumat dan ritualnya dimulai pada malam Jumat, ya berarti setiap malam Jumat selama seminggu sekali harus rutin. Nah, tapi kalau misalkan dia datang untuk bertapa atau ritual di kuburan itu hari Senin, berarti ya dia hari Senin. Jadi sesuai kedatangannya dia. Itu harus mengorbankan ayam berwarna hitam, lalu kemudian darahnya disimpan di dalam mangkok. Dan singkat ceritanya, akhirnya si Yaskur pun berhasil menyelesaikan ritualnya tersebut di tengah kuburan. Nah, selang beberapa, ya mungkin hitungan minggu ya atau bulan lah. Nah, kehidupan Yaskur ini tiba-tiba berubah karena ternyata ritual pesugihan yang dia lakukan itu berhasil. Nah, dari ritual pesugihan itulah kemudian Yaskur akhirnya bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah, bisa mendapatkan harta, sehingga semua hutangnya terhadap rentenir itu bisa dilunasi. Dan bahkan mungkin ketika di kampung dia punya hutang kan orang tuanya, yang dimana hutang orang tuanya itu ya untuk membiayai mereka berdua, itu dibayar semuanya. Dari yang sawah digadaikan, dari yang ya pokoknya banyak lah hutang-hutangnya, sangkutannya itu, kaitannya. Nah itu semua dilunasi oleh Yaskur. Nah tapi yang namanya manusia lama-kelamaan pasti akan lalai. Jadi selama beberapa tahun ke depannya itu si Yaskur ini kan memang diwajibkan seminggu sekali itu memotong ayam berwarna hitam kan. Lalu nanti darahnya ditaruh di mangkok untuk persembahan kepada sang pocong di ruang ritualnya. Nah karena si Yaskur ini dia lupa, lalai untuk mempersembahkan itu tersebut tadi karena dia terlena mungkin dengan uang yang dia punya pada saat itu. Nah akhirnya karena tidak dilakukan persembahan tersebut membuat sosok pocong ini sangat marah sekali terhadap si Yaskur. Sehingga sosok pocong tersebut itu membuat perhitungan kepada Yaskur, dan singkatnya Yaskur pun akhirnya mengalami gangguan jiwa ringan atau setengah gila akibat ulahnya sendiri. Nah kakaknya Yaskur si Herman ini dia akhirnya menyadari tentang perilaku adiknya. Nah mereka ini kan tinggal di satu rumah sewa kan. Rumahnya itu bisa dibilang ya cukup besar lah, jadi kamarnya itu lumayan banyak. Nah baru terungkap ternyata kamar yang selama ini dikunci dan kunci pintu kamarnya itu selalu dipegang oleh Yaskur, itu ternyata di dalamnya itu adalah tempat ritual pemujaannya si Yaskur terhadap sosok pocong tersebut. Nah sebenarnya narasumber kita itu Mas Wawan, itu sebenarnya mereka itu nggak saling kenal antara Mas Wawan dengan Mas Herman dengan Mas Wawan, begitu pun sebaliknya, dan juga si Yaskur, mereka itu nggak saling kenal. Nah terus kenapa kok bisa seseorang, Mas Wawan maksudnya di sini, bisa jadi narasumber dan punya kisah mereka dan tahu. Nah jadi gini ini ceritanya. Mas Wawan itu adalah seseorang yang punya kemampuan atau bisa dibilang praktisi supranatural, yang intinya paham dengan hal-hal yang kaitannya dengan sesuatu yang gaib seperti itu tadi kan. Nah tapi pada saat itu memang sudah modern, jadi udah kayak ada aplikasi sosmed zaman sekarang kayak gitu udah ada. Nah ceritanya si Mas Wawan ini kan kayak pasang iklan, tapi di situ tidak menggunakan tarif. Maksudnya iklan di sini tuh niatnya Mas Wawan itu dia ingin membantu siapa saja yang sekiranya butuh pertolongan. Nah Mas Wawan ini bukan seperti orang-orang yang kayak memposting sesuatu katanya bisa pengobatan inilah itulah, tapi ternyata bohong.
Nah, Mas Wawan itu nggak seperti itu. Nah, profil di salah satu sosmednya itu kan ada yang menyebutkan seperti itu di deskripsinya. Nah, ternyata pada saat Mas Wawan ini lagi santai di rumahnya, dan itu santainya Mas Wawan itu selalu setiap sore hari. Nah, kemudian sambil, karena memang lagi santai kan, dia main HP, scroll-scroll sosial media. Nah, tiba-tiba Mas Wawan ini mendengar ada sebuah notifikasi, deret deret kayak gitulah istilahnya. Lah, ternyata itu memang benar notifikasi di salah satu akun sosial medianya si Mas Wawan ini. Jadi ada yang DM, ada DM masuk. Nah, isi dari DM tersebut itu apa? Ternyata isi DM tersebut itu adalah seseorang yang ingin meminta pertolongan atau bantuan dari si Mas Wawan ini kan. Nah, kata orang tersebut yang ternyata itu adalah Mas Herman itu nanya, "Mas, mohon maaf ini bener Mas Wawan?" "Oh iya bener, kenapa?" "Oh iya Mas, kira-kira bisa datang ke rumah saya nggak?" "Oh, untuk kapan Mas?" "Kalau bisa malam ini, karena saya sangat butuh banget bantuan dari Mas Wawan." Kemudian akhirnya Mas Wawan pun menjawab pertanyaan dari orang tersebut atau Mas Herman. Nah, kemudian akhirnya berlanjutlah tuh DM-DM-an mereka yang berujung si Mas Herman ini mengirimkan eh, share log-nya atau lokasinya si Mas Herman pada saat itu. Nah, setelah Mas Wawan mendapatkan kabar seperti itu, Mas Wawan ini langsung cerita ke ibunya. Ya, ini cerita, "Bu, ini ada orang yang DM katanya butuh bantuan aku. Gimana menurut Ibu?" Gitu kan si Mas Wawan nanya ke ibunya. Nah, karena ibunya Mas Wawan ini udah tahu Mas Wawan itu sepak terjangnya seperti apa, ya ibunya Mas Wawan hanya cuma bisa mendoakan saja. "Ya sudah Le, kalau misalkan kamu punya kelebihan, punya kemampuan yang dimanfaatkan sebaik mungkin, dan kalau bisa ya selalu digunakan untuk selalu menolong orang." "Iya Bu, siap." Dan kemudian setelah Mas Wawan ini berpamitan pergi, si Mas Wawan ini kan pesen ojek ketika mau datang ke alamat yang di Sherlock sama Mas Herman. Lah si Mas Wawan ini kan pamitan, lah kata ibunya Mas Wawan di situ ngasih wejangan kan, "Ya udah, kamu berangkat, kamu manfaatkan kemampuan kamu buat nolong orang. Kamu hati-hati di jalan." Begitu kata si ibunya Mas Wawan terhadap Mas Wawan pesannya. "Oke Bu, siap, baik. Insya Allah doakan aku ya Bu, agar aku bisa menolong orang." Begitu kan kata si Mas Wawan. Dan Mas Wawan ini memang ketika menolong seseorang itu tidak tidak menggunakan tarif. Makanya tadi saya bilang dia pasang iklan, tapi berbeda dengan orang-orang yang pada umumnya yang memasang iklan bahwa nanti misalkan pengen bisa ini, nah tiba-tiba ternyata harus bayar sekian. Nah, kalau Mas Wawan itu enggak. Nah, kenapa Mas Wawan itu dia pasang iklan di sosial medianya? Awalnya Mas Wawan itu sebagai orang yang ahli dalam supranatural kan. Nah, awalnya dia itu tidak menerima dengan kelebihannya dia. Maksudnya tidak menerima itu apa? Dia nggak tahu kenyataan bahwa ternyata dia itu mewarisi sebuah ilmu yang memang turun temurun dari kakek buyutnya atau nenek moyangnya itu. Nah, awalnya Mas Wawan menolak akan hal itu, tapi lama kelamaan karena kemampuan tersebut tidak bisa dihilangkan, ya udah, akhirnya dari wejangan ibunya juga, "Nggak apa-apa, kemampuan itu nggak usah dihilangkan, tapi kalau bisa kamu jadikan ilmu atau kemampuanmu itu yang bermanfaat, seperti contoh untuk membantu sesama, menolong orang yang sedang membutuhkan." Nah, begitu kata ibunya Mas Wawan. "Ya udah Bu, makasih." Nah, berangkatlah dia tuh. "Jangan lupa berdoa, minta perlindungan sama Allah Nak." "Iya Bu, Assalamualaikum." Berangkat tuh si Mas Wawan menuju ke alamat yang di Sherlock oleh Mas Herman ini. Nah, jadi Mas Wawan ini berangkat dari rumahnya menuju ke lokasi yang di Sherlock sama Mas Herman itu ya habis maghrib lah. Jadi memang Mas Wawan ini sudah menunaikan kewajibannya dia sebagai seorang muslim, yaitu sholat maghrib. Nah, kemudian ojek datang, Mas Wawan pun berangkat menuju ke lokasi yang di Sherlock oleh Mas Herman. Nah, akhirnya Mas Wawan pun tiba di sebuah rumah. Ternyata itu adalah rumah yang memang ditinggali oleh mereka berdua kakak beradik ini, Mas Herman dan juga si Yaskur. Nah, rumahnya ini juga ya lumayan gede lah. Dan lokasi perumahannya si Mas Herman ini juga lokasinya nggak terlalu jauh dari terminal setempat. Jadi memang sangat mudah untuk dijangkau. Dan itu juga ternyata jarak rumahnya itu nggak terlalu jauh dari rumahnya si Mas Wawan ini. Karena kebetulan Mas Wawan juga masih tinggal di daerah situ juga dekat terminal. Makanya lebih memudahkan Mas Wawan
ketika sudah menemukan rumah yang di Sherlock oleh Mas Herman. Dan setibanya Mas Wawan di rumah yang disewa oleh Mas Herman dan adiknya yaitu Yaskur, kemudian si Mas Wawan ini mencet bel yang tertempel di tembok pintu rumahnya. Nah, setelah dipencet tuh belnya beberapa kali, keluarlah seseorang yang ternyata itu adalah Mas Herman. Kemudian Mas Herman langsung menyapa, "Mas Wawan ya?" "Iya bener." "Ya udah kalau gitu ayo Mas masuk Mas, silakan Mas." Gitu terus dipersilahkan tuh Mas Wawan untuk masuk ke dalam rumahnya. Nah di situ Mas Wawan ini langsung begitu dia masuk, baru masuk ke dalam rumah tersebut, Mas Wawan itu udah mencium bau danur yang sangat pekat di situ. Nah, danur itu apa maksudnya? Danur adalah cairan yang keluar dari tubuh orang yang sudah meninggal tapi jasadnya itu sudah busuk. Nah, itu biasanya kan keluar kayak cairan kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan namanya danur. Dan itu baunya sangat menyengat busuknya. Dan Mas Wawan itu mencium aroma itu. Dan bahkan sebelum masuk saja sebenarnya Mas Wawan itu sudah dikasih lihat atau melihat sosok anak kecil. Nah, anak kecil tersebut itu berkata kepada Mas Wawan, "Kakak, tolong jangan masuk ke dalam, soalnya di dalam tuh ada yang jahat sekali." Begitu kata sosok anak kecil yang nampak yang dilihat oleh Mas Wawan. Nah, tapi Mas Wawan ini ya apa menghiraukan, terus kayak ya merespon lah, maksudnya kalau ibarat si anak kecil itu manusia ya mungkin Mas Wawan ini menjawabnya, "Iya makasih ya udah diingetin." Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi Mas Wawan ini hanya mengangguk. Terus Mas Wawan dalam hatinya berdoa, "Ya Allah, tolonglah bantu hamba dan lindungi hamba. Dan bantu hamba agar hamba ini bisa membantu orang lain." Begitu doa Mas Wawan dari dalam hatinya. Nah, setelah Mas Wawan masuk kemudian dipersilakan duduk. Nah, di situ Mas Herman mulai bercerita satu persatu. Perlahan-lahan dia cerita tentang latar belakang adiknya yaitu Yaskur. Semuanya diceritakan dari awal mula dia di kampung, terus kemudian akhirnya merantau ke Jakarta, dapat pekerjaan, terus tinggal bareng di rumah itu sampai pada akhirnya dia di PHK, kemudian meminjam uang kepada rentenir. Dan setelah mendengarkan semua ceritanya, Mas Wawan pun meminta kepada Mas Herman bahwa Mas Wawan ini ingin melihat kondisi adiknya yaitu Yaskur. Nah, kemudian langsung dibolehkan tuh sama Mas Herman. "Oh ya udah baik, kalau gitu Mas, ayo mari silakan saya antar ke dalam kamarnya." Nah, setelah sampai di kamarnya Yaskur, tiba-tiba Mas Wawan dan si Mas Herman ini melihat kalau Yaskur itu lagi duduk di atas kasur tempat tidurnya itu sambil melamun, sambil melongo, pelongar-pelongor kayak gitu. Nah, kata Mas Herman, "Nah ini Mas adik saya, ya seperti ini kadang-kadang. Dan setiap hari selalu seperti ini." "Oh ya sudah nggak apa-apa Mas. Kalau boleh kalau diizinkan, saya pengen coba pegang badannya adiknya Mas Herman ini." "Oh silahkan Mas Wawan, monggo silahkan. Boleh banget." Nah, setelah diizinkan untuk memegang tubuhnya si Yaskur, nah Mas Wawan ini memegang tangannya Yaskur dengan lembut, perlahan-lahan, dengan tujuan agar Mas Wawan ini bisa melihat flashback tentang kehidupannya si Yaskur ini ketika dia jalani sebelumnya. Nah, ketika si Mas Wawan ini udah mulai melihat flashback kehidupan sebelumnya yang dialami oleh si Yaskur, itu Mas Wawan langsung nyebut tuh di dalam hatinya, "Ya Allah, ternyata benar sesuai dengan apa yang diceritakan oleh kakaknya yaitu Mas Herman." Nah, kata si Mas Wawan dalam hati, "Ini berarti aku harus segera menolongnya. Mudah-mudahan aku bisa dengan izin Allah." Seperti itu kata Mas Wawan membatin di dalam dirinya sendiri. Nah, kemudian Mas Wawan ini menegaskan lagi, dia nanya ke si Mas Herman, "Mas, ini benar kan adiknya Mas Herman ini suka melakukan ritual?" "Iya Mas, betul. Adik saya itu suka melakukan ritual." "Nah, kalau gitu boleh nggak Mas kira-kira kalau misalkan saya dikasih lihat tempat yang biasa dilakukan untuk ritual adiknya Mas Herman ini di mana?" Nah, begitu tanya si Mas Wawan kepada si Mas Herman. "Oh ada Mas, ada di kamar belakang, di kamar yang kosong yang kebetulan tadinya tuh memang kuncinya selalu dipegang sama adik saya." "Ya udah kalau gitu emang kenapa Mas?" "Nggak apa-apa, saya pengen tahu aja, pengen lihat." "Oh ya udah kalau gitu ayo mari Mas. Tapi saya nggak pernah berani datang ke sana. Soalnya kamar tersebut itu kan ya walaupun kamar kosong tapi saya lumayan sering mengganti lampunya. Jadi biar nggak gelap gitu loh Mas. Nah tapi setiap sekali saya ganti lampu pakai lampu yang baru, itu semua lampunya itu nggak bisa bertahan lama. Paling lama itu ya paling 2 hari. Nah itu nanti udah kayak apa namanya istilahnya tuh lampunya tuh hangus kayak gitu, jadi mati lampunya. Makanya itu kan aneh dan saya juga akhirnya nggak berani Mas." Begitu kata Mas Herman. Nah kemudian si Mas Wawan ini ngomong, "Ya sudah Mas, nggak apa-apa kalau gitu ceritanya. Yang penting sekarang Mas Herman ini nggak usah khawatir lagi.
nanti akan saya bantu. Mas Herman tenang aja, atas izin Allah mudah-mudahan semuanya bisa diatasi. Begitu kata Mas Wawan. Nah akhirnya mereka berdua pun menuju ke sebuah kamar yang dimaksud tersebut. Nah ternyata setelah sampai di situ, Mas Wawan pun mulai merasakan bahwa kamar tersebut memang kamar yang yang kental akan hal-hal mistis. Karena Mas Wawan merasakan bahwa di ruangan tersebut atau di kamar itu tuh hawanya sangat lembab, dan juga aura gelapnya itu atau aura hitamnya itu sangat pekat di situ. Dan ternyata benar, belum apa-apa saja, maksudnya belum melakukan kayak mungkin membaca doa atau apalah yang dilakukan oleh Mas Wawan. Ternyata Mas Wawan itu langsung melihat sosok pocong yang sangat mengerikan di dalam ruangan tersebut, berdiri tepat persis di pojok ruangan. Nah akhirnya Mas Wawan berinisiatif, lebih baik aku netralkan saja dulu tempat ini. Untuk urusan pocong dan lain sebagainya nanti gampang lah sambil berjalan. Yang penting agar tempat ini atau ruangan ini bersih dari makhluk-makhluk gaib yang jahat seperti itu. Nah kemudian setelah itu Mas Wawan berusaha untuk menetralkan itu dengan semua bahan-bahan yang memang sudah disiapkan oleh Mas Wawan ketika dia akan datang menuju ke rumahnya si Mas Herman. Nah jadi si Mas Wawan ini menaburkan beberapa serbuk garam di area rumah tersebut, termasuk salah satunya di dalam kamar itu, ruangan itu, dan terus kemudian menyiramkan air di sekitaran rumahnya Mas Herman, termasuk yang utama adalah di kamar tersebut yang memang biasa dilakukan ritual oleh adiknya Mas Herman, yaitu Yaskur, yang dimana air dan garam yang dia taburkan di situ adalah garam dan air yang sudah dirapalkan doa-doa, yang dimana doa-doa itu adalah permintaan perlindungan atau pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditaburkan kemudian disiramkan di situ. Nah, setelah itu dilakukan semuanya dengan berharap bahwa nanti semua perlahan-lahan semua gangguan dari sosok pocong tersebut itu akan menghilang dengan sendirinya. Nah, kemudian setelah Mas Wawan melakukan itu semuanya, dia nanya ke Mas Herman, "Mas, maaf nih, Mas Herman ini ada stok lampu nggak?" "Oh, kalau stok lampu sih udah nggak ada Mas." "Emang kenapa?" "Ya kalau misalkan ada silahkan dipasang. Insya Allah nanti udah nggak mati-matian lagi kok." "Oh gitu ya Mas, tapi kalau untuk saat ini sih belum ada karena memang nggak pernah nyetok. Karena udah males buat ngeganti lampu di ruangan ini. Ya udah nggak apa-apa, lain kali aja, besok pagi juga nggak apa-apa. Tapi jangan dibiarkan gelap kayak gini." "Iya Mas kalau gitu. Ya mudah-mudahan nanti yang biasanya diganti lampu terus nggak bertahan lama, mudah-mudahan ini bisa bertahan lama." Begitu kata si Mas Wawan kepada Mas Herman. Dan kemudian lampu pun akhirnya dipasang dan kemudian akhirnya nyala dengan begitu terangnya di kamar atau ruangan tersebut. Dan aura pekat yang berada di ruangan tersebut pun akhirnya sedikit demi sedikit perlahan menghilang. Nah kenapa sedikit? Iya karena Mas Wawan ini belum bisa membersihkan atau menetralkan semuanya secara keseluruhan. Karena memang waktunya juga tidak memungkinkan kan. Karena Mas Wawan aja dia datang ke situ habis maghrib. Dan belum lagi nanti sampai di sana di rumahnya terus melakukan pengobatan dan lain sebagainya, itu kan lama. Jadi semuanya itu dilakukan secara bertahap. Nah setelah si Mas Wawan ini menetralisir dari ruangan tersebut, dia minta kembali lagi untuk menuju ke Yaskur, adiknya Mas Herman. Nah setelah sampai ke kamarnya di situ, kemudian si Mas Wawan ini memegang lagi tubuhnya si Yaskur ini sambil memijit-mijit. Nah di situ ternyata si Mas Wawan juga melihat sesuatu yang sudah dilalui lagi sama si Yaskur ini. Kemudian kata si Mas Wawan bilang ke si Mas Herman kan, "Mas, ini nanti adiknya Mas Herman tolong dibawa ke psikiater aja. Soalnya ini pengaruh dari yang sesuatu yang gaib sepertinya sudah mulai menghilang perlahan-lahan. Nah jadi ini memang sekarang tinggal murni dari memang sakitnya si Yaskur ini." Ya walaupun sakitnya si Yaskur ini ya awalnya dia disebabkan oleh ritual yang dia lakukan sendiri sehingga menyerang kejiwaannya dia. Dan kata Mas Wawan juga ini kan diakibatkan karena si Yaskur ini sudah melakukan perjanjian atau kontrak dengan jin atau iblis yang berwujud pocong. Nah tapi si Yaskur ini lalai untuk menjalankan apa yang sudah menjadi kewajibannya dia ketika dia melakukan kontrak dengan jin tersebut. Nah sehingga mengalami seperti ini. Nah terus kemudian dijawab sama Mas Herman, "Oh begitu ya Mas, ya udah terima kasih.
Yang lalu kemudian dijawab sama Mas Herman, oh ternyata begitu ya Mas. Ya udah ya Mas, makasih kalau Mas Wawan ini sudah berkenan untuk membantu saya dan adik saya. Iya Mas, santai aja nggak apa-apa. Memang sudah sewajarnya kita sesama manusia itu harus saling tolong menolong. Dan sebenarnya saya juga nggak bisa apa-apa. Semuanya itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa adanya izin pertolongan dari Allah, saya ini bukan siapa-siapa dan nggak bisa apa-apa Mas. Oh iya Mas, itu nanti untuk alat-alat ritualnya silahkan nanti dibuang aja. Kalau misalkan nggak dihanyutkan di laut ya di sungai, kalau nggak ya diapakan lah, dimusnahkan, pokoknya intinya biar nggak ada lagi tuh barang-barang seperti itu yang di dalam rumahnya Mas Herman dan juga Yaskur. Oh iya Mas, makasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banget sama Mas Wawan udah mau direpotkan datang ke sini. Iya Mas, nggak apa-apa, tapi saya juga pengen minta maaf nih sama Mas Herman. Loh, maaf kenapa Mas? Iya maaf karena saya tidak bisa untuk menyembuhkan secara tuntas karena memang ini terkait dengan memang sakit yang dialami oleh adiknya Mas Herman sendiri yang tadinya non medis tapi sekarang sudah menjadi sakit yang medis, dan itu biarlah menjadi urusan dokter atau psikiater karena memang sedikit mengalami gangguan kejiwaan ringan yang namanya hiaskur ini. Nah, semoga nanti setelah dibawa ke dokter, ke psikiater, mudah-mudahan adiknya Mas Herman ini bisa sembuh seperti sedia kala dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya udah kalau gitu saya pamit ya Mas, begitu kata si Mas Wawan kepada Mas Herman. Nah, akhirnya pada malam itu si Mas Wawan pun pamit untuk pulang ke rumahnya. Nah, diizinkan sama Mas Herman. Nah, jadi selama Mas Wawan ini pulang, jadi Mas Herman itu kembali, dia tinggal di rumah itu berdua bersama adiknya dengan kekhawatiran, walaupun memang dia sudah sempat yakin tentang apa yang dikatakan oleh Mas Wawan, tapi ya namanya khawatir kan ya maklumlah, wajar saja, apalagi melihat kondisi adiknya yang seperti itu. Nah, takutnya itu nanti si Yaskur itu ngamuk terus mencelakai atau melukai dirinya sendiri, dan lebih parahnya lagi nanti kalau misalkan ngamuk pergi keluar dan mencelakai orang lain. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran sendiri bagi Mas Herman. Nah, tapi itu semua kan Mas Herman menyadari kalau itu semua memang kesalahan atas perbuatan adiknya sendiri. Nah, jadi itu berimbas kepada dirinya. Nah, ya Mas Herman ini sadar kalau ternyata yang dilakukan oleh adiknya itu ya memang sesuatu perbuatan yang sangat-sangat dilarang oleh agama. Yaitu pesugihan itu tadi, bersekutu dengan jin, dengan setan, dengan iblis yang berbentuk pocong tersebut. Dan memang secara ritualnya sendiri kan dilakukan di tengah kuburan. Nah, makanya itu jinnya itu ya wujudnya bentuknya pocong. Nah, jadi pocong tersebut itu ya dia bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepentingannya si Yaskur tersebut. Tapi tentu saja ada syaratnya, yaitu tadi dengan dia mempersembahkan darah dari ayam hitam setiap setiap malam, di mana malam itu si Yaskur melakukan perjanjian, atau taruhlah malam Jumat lah biar gampang. Nah, jadi itu setiap seminggu sekali si Yaskur harus menyediakan itu. Nah, tapi karena lalai dengan nikmat duniawinya setelah apa yang selama ini dia inginkan dia dapatkan, sehingga membuat dia menjadi lalai. Nah, padahal lalai di situ si Yaskur ini sudah memiliki sebuah perjanjian dengan jin atau makhluk gaib yang harus selalu ditepati atau dipenuhi. Karena kalau tidak, yang namanya jin itu pasti akan selalu datang dan menagih. Apalagi kita sudah terikat dengan kontrak. Justru malah sebenarnya walaupun kita atau Yaskur ini itu kemudian akhirnya banyak uang yang dihasilkan itu dari kerjanya si pocong ini. Nah, seolah-olah kan sepertinya pocong itu adalah budak kita karena dia yang bekerja mencarikan harta untuk kita. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Tapi justru malah kita yang diperbudak oleh mereka dengan tipu daya jin yang seperti itu. Seolah-olah jin ini dia akan membantu mencarikan harta benda uang. Seolah-olah seperti itu, tapi aslinya sebenarnya itu kita yang diperbudak oleh mereka. Karena apa? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita itu harus banget dan wajib seakan-akan ketika kita udah punya kontrak atau ikatan dengan makhluk gaib, apapun yang dia minta kita harus menuruti, karena kalau tidak itu sangat paling berimbas kepada diri kita sendiri. Seperti contoh si Yaskur ini, dia mengalami sebuah gangguan dari kejiwaan, ya gila ringan lah. Nah, kenapa? Ya karena orang tersebut itu menjadi gila. Nah, yang namanya orang gila ketika dia kambuh, karena ini bukan gilanya itu bukan memang karena bawaan dari lahir atau memang gangguan mental karena
penyakit, enggak, tapi memang disebabkan karena gangguan dari jin yang sebelumnya mereka itu waras terus kemudian menjadi gila seperti itu. Makanya ketika itu ya seperti dirasuki lah jiwanya, tapi bukan kesurupan. Nah jadi seolah-olah itu ya dia kayak suka ngamuk terus mencelakai diri sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Nah seperti itu, sama halnya dengan si Yaskur. Nah kemudian si Mas Herman ini pun dia ingat dengan saran dan juga pesan dari Mas Wawan kalau agar untuk membawa adiknya ini ke psikiater lah, dibawalah tuh ketika si Mas Herman ini senggang kan dengan waktu luangnya itu, dia bawa adiknya ke psikiater. Nah, terus gimana dengan kerjanya si Mas Herman ini? Nah jadi ceritanya seperti ini. Nah berhubung si Mas Herman dan si Yaskur ini kan tinggal di Jakarta itu, dia sewa rumah kan, satu rumah, dan rumah itu lumayan besar. Nah akhirnya karena mereka berdua ini belum berkeluarga, belum punya istri, Mas Herman itu dengan sangat berat hati meminta tolong kepada orang tuanya yang di kampung. Nah bilang kalau si Yaskur ini sakit gitu kan, tapi nggak bisa pulang ke kampung. Nah jadi tolong kalau bisa ibu datang ke Jakarta. Nah itu ibunya ke Jakarta. Nah di sana di Jakarta itu ibunya Mas Herman dan juga Yaskur itu nungguin Yaskur di rumah selama Mas Herman itu pergi bekerja. Ya karena kalau ditinggal sendirian namanya orang lagi dalam gangguan kejiwaan walaupun ringan tapi kan mengkhawatirkan, makanya meminta tolong. Ya awalnya ibunya mereka itu ketika melihat kondisi si Yaskur ya sedih dong, kaget. Namanya seorang ibu kan, apalagi gitu melihat anaknya yang mengalami seperti itu. Tapi si Mas Herman ini nggak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi awalnya, tapi lama kelamaan akhirnya terungkap juga, dan ibunya Mas Herman dan juga Yaskur ya sangat menyayangkan dan menyesali semua perbuatan yang dilakukan oleh anaknya itu. Sampai nangis nih ibunya Mas Herman ini, ya Allah kok saya kok sampai punya anak yang begitu, apa ya maksudnya, padahal saya itu mendidik tidak seperti ini. Saya mendidik anak-anak saya itu agar selalu ingat kepadamu dan selalu bertakwa. Apapun pekerjaannya dan dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun selalu ingat kepadamu. Tapi ini kok malah anaknya melakukan hal yang sedemikian rupa, yang apa ya, yang sangat bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh ibunya si Yaskur dan juga Mas Herman, dan sangat menyesali itu sampai nangis tuh terisak-isak. Ya karena apa ya, maklumlah yang namanya seorang ibu kan mikirnya kan ya kasihan pasti dengan anaknya seperti itu, dan ibunya Herman juga kan tahu resiko konsekuensinya dan bagaimana larangannya itu sudah jelas di dalam agama bahwa perbuatan seperti itu sangat dilarang. Nah kenapa perbuatan yang sangat dilarang dengan keras itu kan pasti ada satu apa ya konsekuensi yang akan dibayar ketika orang itu melanggar dan melakukan hal yang dilarang tersebut. Nah ibunya Herman itu menyadari akan hal itu, makanya dia khawatir dengan nasib anaknya nanti ya. Tapi ya kita kembali lagi, Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha apa ya, pemberi rahmat atau pemberi pertolongan, dan maha penyayang juga maha pengampun. Nah yang penting selagi kita sebagai seorang hamba itu apa ya melakukan kesalahan sebesar apapun, yang penting kita mau bertaubat dan taubatan nasuha, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, ya ampunan Allah itu sangat luas. Walaupun katanya yang namanya orang apa ya dosa syirik atau menyekutukan Tuhan Allah itu adalah dosa yang sangat besar dan tidak bisa diampuni, tidak bisa dimaafkan. Memang seperti itu, tapi itu kan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya wallahu a'lam, kita semuanya nggak ada yang tahu. Pokoknya ya seperti itulah kurang lebih. Nah demikianlah kisah tentang perjalanan hidup seorang Yaskur, adiknya Mas Herman, yang dimana karena keadaan dia kalah dengan kondisinya karena di PHK dari perusahaan, kemudian akhirnya apa ya, karena saking banyak hutangnya dan terlilit karena tidak bisa membayar bunganya, sehingga memutuskan untuk mencari cara agar mendapatkan uang dengan cara yang instan, yaitu melakukan pesugihan dengan membuat kontrak dengan sosok pocong. Nah itu ternyata merugikan dirinya sendiri karena dia harus mengalami sakit yang
yang memprihatinkan karena dia itu setengah gila. Nah, semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran, manfaat dan juga hikmahnya. Dan mohon maaf apabila dalam saya bercerita, setiap kali saya bertutur kata, banyak sekali ucapan kalimat saya yang kurang bisa diterima karena terlalu berbelit-belit panjang lebar. Nah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena itu memang benar-benar murni kebodohan dan kelemahan dari saya pribadi. Tapi apabila ada sekelumit kata dari ucapan saya yang bisa diambil contoh pelajaran atau hikmahnya, itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya dari setiap kali saya bercerita, terutama dalam cerita ini, yang buruk, yang negatif, yang nggak baik-baik, kalian buang jauh-jauh, nggak usah kalian dengerin, nggak usah kalian hiraukan. Nah, kalian ambil yang positifnya aja, yang baik-baiknya aja, yang bisa diambil manfaatnya, pelajarannya, seperti itu. Dan saya pengen ngucapin setiap kali di akhir video, karena saya ini sangat berterima kasih sekali kepada kalian semua, lur, teman-teman semuanya, yang udah setia mengikuti channel ini, nonton videonya, dan mendengarkan ceritanya sampai selesai di setiap cerita atau videonya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian semua. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Karena saya yakin doa yang tulus yang kita panjatkan dari dalam hati itu pasti nanti akan berdampak atau berefek yang baik pula. Begitupun dengan doa saya buat kalian semua, lur, teman-teman semuanya. Semoga kalian baik-baik saja, diberikan kebahagiaan, intinya seperti itu, dan sehat selalu. Nah, baiklah, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Mutaharun, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.